Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kembali berjumpa dengan saya Sofyan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menghubungkan kamera CCTV WiFi V380 ke HP dengan menggunakan aplikasi V380. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pula caranya kita menghubungkan, menyambungkan atau mengkoneksikan kamera CCTV WiFi V380 ke komputer dan laptop dengan menggunakan aplikasi V380 for PC. Nah, jadi ini aplikasi khusus untuk menghubungkan CCTV WiFi V380 ke komputer dan laptop. Nah, sobat YouTube, coba perhatikan. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan CCTV WiFi ke komputer dan laptop dengan aplikasi V380 for PC. Nah, di sini hebatnya di aplikasi ini kita bisa menampilkan CCTV sampai 60 buah CCTV sekaligus. Nah, sobat YouTube, yang perlu sobat YouTube perhatikan yang pertama, semua CCTV harus dihubungkan terlebih dahulu dengan HP. Nah, jadi kalau sudah terhubung dengan HP, maka semua CCTV tersebut begitu kita koneksikan dengan komputer dan laptop, dia langsung tampil. Nah, jadi kita tidak perlu meng-add device lagi. Kemudian yang kedua, CCTV yang akan dihubungkan itu letaknya bisa terpisah. Ya, bisa diletakkan di lokasi yang berbeda. Nah, seperti contoh, mungkin sobat itu meletakkan satu buah CCTV di rumah, kemudian satu buah lagi di kedai, dan satu buah lagi di kantor. Nah, jadi letak CCTV-nya berbeda. Bisa jadi jaraknya mungkin puluhan kilometer. Nah, tapi bisa kita koneksikan melalui aplikasi V380 for PC nanti sekaligus dalam satu aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, CCTV yang akan dihubungkan tersebut bisa dari akun V380 yang berbeda dan bisa dari HP yang berbeda saat kita mengkonekkannya di HP. Contohnya, satu CCTV di rumah menggunakan HP sang anak dengan akun V380 emailnya sendiri. Kemudian satu CCTV lagi kita letakkan di kedai, ya mungkin saja dengan HP si ibu dengan akun email yang dimiliki si ibu. Dan satu lagi CCTV diletakkan di kantor, ya mungkin dari HP sang ayah dan akun email sang ayah. Nah, jadi walaupun akun V380-nya berbeda dan HP-nya berbeda, masih bisa kita konekkan dalam satu aplikasi ini. Nah, yang keempat, kalau akun dan HP-nya tadi berbeda waktu kita mengkoneksikan awal ke HP, maka sobat YouTube harus mengetahui id device CCTV dan juga passwordnya di saat mengkoneksikan ke HP sebelumnya. Nah, yang kelima, id device ini bisa sobat YouTube lihat di bagian bawah CCTV atau di samping. Jadi biasanya di CCTV itu ditempelkan stiker yang bertuliskan id device dan juga barcode-nya. Nah, itu untuk kita mengetahui id device-nya. Kemudian passwordnya tadi itu adalah password di saat kita mengkoneksikannya ke HP. Kemudian yang keenam, CCTV yang dihubungkan ini bisa dari WiFi yang berbeda. Seperti contoh tadi, satu di rumah, satu pula WiFi-nya. Yang satu di kedai, satu pula WiFi-nya. Yang satu di kantor, satu pula WiFi-nya. Jadi 3 CCTV dengan 3 WiFi yang berbeda. Nah, di sini saya ingatkan jangan berikan id device dan password CCTV kepada orang lain, karena ia akan bisa menghubungkan CCTV kita tersebut ke HP-nya ataupun ke komputernya. Nah, itulah tadi sekilas yang harus dipahami terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya untuk menghubungkan CCTV Wi-Fi V380 ke komputer dan laptop, Sobat YouTube harus download terlebih dahulu aplikasi V380 per PC. Nah, bisa di-download, di-share di Google, download itu gratis. Nah, supaya tidak ribet, nanti link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita coba mulai. Jadi saya akan install terlebih dahulu aplikasi V380 yang sudah saya download. Jadi setelah kita download, cukup ditekan mouse belah kiri 2 kali. Nah, ini dia V380 untuk PC dan laptop. Nah, kemudian klik lagi 2 kali di V380 exe nya. Nah, selanjutnya klik yes. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih language atau bahasa. Jadi ada 3 bahasa, Inggris, Cina, dan Korea. Kalau sobat itu mengerti bahasa Cina dan Korea, silahkan pilih. Tapi kalau tidak, saya sarankan pakai English atau bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya klik OK. Nah, jadi disimpan di C folder program files V380. Kemudian klik next. Ya, usahakan buat shortcut di desktop. Nah, checklist. Kemudian next lagi, dan terakhir install. Nah, kemudian di sini checklist launch V380. Jadi langsung kita jalankan, begitu kita tekan finish. Nah, jadi untuk aplikasi V380 per PC ini cepat atau lambatnya tersambungnya itu tergantung dengan kecepatan koneksi internet yang sobat YouTube pakai. Nah, sobat itu bisa perhatikan di sini kok tampil bahasanya masih bahasa Cina. Padahal tadi kita sudah memilih English atau bahasa Inggris. Nah, jadi pengalaman saya memang tampilnya begitu. Entah apa penyebabnya, saya juga kurang memahaminya. Walaupun kita pilih bahasa Inggris, dia tetap tampil dalam bahasa Cina. Oke, saya jelaskan sedikit. Yang di atas adalah login account. Kemudian di sini email. Kenapa muncul email amanahcekehpadang@gmail.com? Ya, karena saya sudah menggunakannya. Kemudian di kolom di bawahnya itu adalah untuk password. Nah, jadi password di sini bukanlah password email, tapi password untuk login ke akun V380 yang kita buat saat kita mendaftarkan akun. Kemudian di bawah ini adalah auto login. Jadi kalau nanti mau otomatis berjalan tanpa memasukkan email dan password, checklist auto login ya. Maka begitu kita buka aplikasi V380 akan langsung berjalan tanpa memasukkan email dan password. Kemudian ini forgot password, kalau seandainya kita lupa password. Dan yang di bawah, kalau kita sudah isi email dan password, ini akan berwarna biru. Nah, login. Kemudian di bawahnya lagi adalah login tanpa account ya. Try without account ya, login tanpa account. Kemudian di bawahnya lagi, kalau belum punya account ya boleh buat di sini adalah untuk membuat account ya, create account atau register untuk mendaftar. Jadi kita harus mendaftarkan seperti kita mengkoneksikan ke HP. Bagaimana caranya sobat YouTube untuk membuat akun V380 dan mengkoneksikan CCTV Wi-Fi V380 ke HP? Nah, silakan tonton video kita yang sebelumnya. Nah, sobat YouTube, sekarang saya akan masuk dengan email amanahcekehpadang@gmail.com. Saya akan masukkan passwordnya. Nah, kemudian saya klik login. Ya, nanti baru kita ubah setelah masuk ke dalam aplikasi V380. Kita akan bisa mengubah bahasa Cina tadi ke bahasa Inggris. Jadi saat menginstal kita bahasa Inggris kita pilih, tapi tetap tampil dalam bahasa Cina. Why? I don't know. Nah, berdasarkan tampilan. Nah, dapat sobat YouTube dilihat masih bahasa Cina. Nah,
Untuk mengganti bahasa Cina, bahasa Korea tadi ke bahasa Inggris atau English, tekan di bagian kanan atas ini. Nah, ini adalah pengaturannya yang berbentuk roda gigi. Ya, klik pengaturan, kemudian di bagian tengah ini adalah language atau bahasa. Nah, sobat YouTube cukup tekan tanda panah ini. Ambil yang di bawah yang English. Nah, selanjutnya tinggal tekan OK yang di sebelah kanan ini. Nah, setelah kita tekan OK ini, nanti dia akan langsung merestart ulang. Nah, ya. Jadi V380 akan merestart ulang. Nah, dapat sobat YouTube lihat di sini sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, kita login lagi. Ya, saya masukkan kembali passwordnya. Kemudian login. Jadi bagaimana cara mengkoneksikan kamera CCTV WiFi V380 ke HP? Sobat itu tonton video kita yang sebelumnya ya. Nah, di sini kenapa tidak tampil device CCTV kamera V380 dari HP saya? Jadi sengaja yang di HP saya hapus terlebih dahulu. Nah, supaya tidak tampil di sini. Jadi pada prinsipnya kalau semua CCTV sudah kita koneksikan ke HP dalam satu account, begitu kita masuk dengan account seperti Amanah Cengkeh Padang tadi, maka di sebelah kiri ini akan muncul it device-nya. Kalau ada 3 CCTV yang sudah kita sambungkan ke HP, dia akan tampil ketiga-tiganya. Nah, jadi tadi sengaja saya hapus. Bagaimana cara kita memasukkannya langsung dari aplikasi V380 untuk komputer ini. Nah, caranya cukup sobat YouTube tekan tanda tambah di bawah atau add device. Ya. Kemudian pilih manual add by device. Nah, kita masukkan device-nya secara manual. Ya, seperti yang saya terangkan di awal tadi, dimanapun kita mengkoneksikan CCTV WiFi tersebut dari HP A, HP B atau HP C, baik dari WiFi A, WiFi B, WiFi C, nah, harus tahu it device. Nah, ini dia, masukkan it device. Nah, jadi tadi juga saya sudah jelaskan it device. Lihat di bagian bawah kamera ini, kadang di bagian samping itu ditempelkan stiker seperti ini. Nah, ini yang bagian atas adalah it device-nya. Nah, jadi kita masukkan it device-nya. Nah, saya akan masukkan salah satu it device CCTV yang saya punya 45761747. Kemudian password. Nah, di password ini waktu kita mengkoneksikannya ke HP, itu kita diminta membuat password supaya orang lain tidak bisa masuk ke CCTV kita. Nah, kalau sudah pasti device dan passwordnya benar, tekan add manual. Nah, perhatikan di atas device edit. Nah, tinggal di close kembali yang di sebelah kiri. Nah, sobat YouTube lihat, it 45761747 sudah masuk ke dalam default device group, tapi layarnya masih hitam kosong. Nah, jadi caranya kita untuk menampilkannya, klik kanan di it device-nya, kemudian tekan play. Ya, jadi kadang cepat connect-nya, kadang agak lama tergantung koneksi internet. Jadi kalau masih belum muncul, klik kanan lagi. Ya, kemudian klik yang di bagian atas ini, klik kanan, kemudian di refresh. Ya, klik kanan, refresh, kemudian coba play kembali. Ya. Nah, jadi sudah tampil. Ya, oke sobat YouTube, sekarang saya merekamnya jam 11 malam lewat 15 menit ya. Kedai saya masih saya buka, saya hadapkan CCTV-nya ke jalan. Jadi saya akan mencontohkan satu CCTV berada di kedai saya yang ini dengan WiFi-nya tersendiri, dan satu CCTV lagi nanti itu berada kira-kira 3 petak ruko lagi ke seberang. Nah, jadi CCTV yang akan saya koneksikan ini WiFi-nya berbeda yang pertama. Jadi 2 CCTV yang akan saya konekkan untuk contoh.
Yang pertama, WiFi-nya berbeda. Satu WiFi yang sedang saya pakai di sini, satu lagi WiFi yang ada di rumah makan. Nah, itu jaraknya di sini sekitar 4 petak ruko. Nah, itu juga punya WiFi tersendiri. Dan yang CCTV yang satu ini saya koneksikan ke HP saya. Sedangkan CCTV yang satu lagi saya koneksikan ke HP yang lain. Nah, jadi kesimpulannya sekarang saya jelaskan, saya buktikan mengkoneksikan atau menghubungkan dua CCTV sekaligus dengan aplikasi V380 Pro Provisi, di mana WiFi-nya kedua CCTV berbeda, kemudian letak CCTV berbeda gedung, kemudian yang ketiga di saat mengkonekkan ke HP juga HP-nya berbeda. Nah, kita buktikan. Sekarang ini sudah saya apply. Nah, sekarang saya akan memasukkan satu lagi. Nah, tekan kembali tanda tambah atau add device, kemudian klik manual add by device. Nah, masukkan kembali add device-nya 50 62 72 62. Jadi add device-nya 50 62 72 62. Masukkan passwordnya. Nah, jadi antara CCTV yang pertama tadi dengan CCTV yang kedua itu berbeda password. Kenapa? Karena HP yang digunakan mengkoneksikannya itu berbeda. Nah, kemudian tekan lagi add manual. Ya, tampil lagi device edit. Nah, kemudian close lagi dengan tanda silang di sebelah kiri bawah. Nah, perhatikan muncul CCTV dengan device yang kedua 50627262. Nah, ini sekali lagi untuk menjalankannya, klik kiri dulu di device-nya, kemudian tekan klik kanan, tekan tombol play. Nah, jadi di mana letaknya nanti terserah. Nah, perhatikan, dan yang keduanya tadi bergeser letak. Jadi kita memposisikan ini. Nah, di mana kita posisikan, klik sebelah kiri dulu. Nah, contoh, ini saya meletakkan yang pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua kita letakkan di yang kedua pula. Nah, sobat YouTube dapat lihat. Jadi CCTV yang pertama ini adalah satu WiFi di tempat saya sedang membuat tutorial ini. Sedangkan CCTV yang kedua itu punya WiFi tersendiri pula. Jarak antara kamera yang pertama dengan kamera yang kedua itu ada sekitar 4 ruko. Nah, CCTV pertama saya letakkan di lantai 1, sedangkan CCTV yang kedua ini beda ruko, terletak di lantai 2. Nah, CCTV pertama untuk mengkoneksikan ke HP dengan HP saya, dan yang kedua dengan HP yang lain. Jadi masih bisa kita koneksikan asal kita tahu device dan juga passwordnya. Nah, itu saja kuncinya. Tahu device-nya, tahu passwordnya, maka kita akan bisa menghubungkannya melalui aplikasi V380 Provisi ini. Begitu juga dengan di HP. Asal kita tahu device dan passwordnya, kita bisa masuk ke dalam CCTV tersebut. Maksudnya kita masuk ke dalam CCTV itu bisa kita add device kan, bisa kita ikut mengawasinya. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan kalau kita mau aktif di CCTV pertama, klik CCTV pertama, maka kita sedang aktif di sini. Nah, maka tombol di bawahnya akan aktif. Dan hebatnya kita bisa menampilkan CCTV WiFi ini sampai 64 buah. Nah, jadi bisa 64 CCTV sekaligus kita tonton. Ya, 16, kemudian 9, terus 4, 1. Nah, jadi ini lebih jelas. Nah, sebagai contoh, ya kita klik sedang aktif di CCTV pertama. Nah, tombol di bawah. Ini untuk memberhentikannya. Kemudian di sebelahnya lagi adalah screenshot. Untuk tombol foto, jadi kalau kita tekan dia akan memoto bagian depan ini. Nah, jadi kalau kita memoto di kamera kedua, pindah ke kamera kedua.
tekan pula fotonya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri adalah video, ya, atau recordnya. Perhatikan, karena tadi sedang aktif di kamera kedua, maka dia akan merekam di kamera kedua. Perhatikan tandanya di atas, merah berkedip dan detiknya berjalan. Hebatnya kita bisa merekam semua kamera yang sedang kita tayangkan. Misalnya kita rekam yang ini, nah pindah, tinggal klik lagi rekam. Nah, jadi dua kamera langsung merekam. Nah, kemudian untuk menstopnya tinggal klik lagi record. Kemudian untuk menstop ini klik dulu kiri, kemudian stop. Nah, gimana melihatnya? Ya, untuk melihatnya tekan nih my file. Nah, bagian kiri atas my file, kemudian ada image, ada video. Nah, image adalah foto tadi. Nah, tinggal klik 2 kali, tinggal klik sekali ya. Nah, tampil fotonya. Nah, ini adalah hasil foto tadi. Nah, kemudian kalau mau melihat video, pindah ke bagian video. Ya, tinggal klik, maka videonya akan diputar. Nah, itu tadi. Nah, ini tombol home-nya, kemudian ini notification-nya. Nah, jadi kalau kita mengaktifkan di HP motion detection-nya, maka setiap ada gerakan yang lewat itu akan difoto, tapi kita tidak bisa membuka yang ini. Nah, ini dia. Bisa kita buka. Ya, motion detection-nya. Nah, bisa juga kita tampilkan. Nah, ini yang tersimpan di komputer. Ini yang tersimpan di memori yang terpasang di kamera. Nah, jadi kalau kita mau merekam di kamera, pasangkan dulu CCTV WiFi, pasangkan dulu kartu memorinya. Nah, itu tadi cara men-stop, kemudian foto, kemudian rekam. Nah, selanjutnya adalah intercom untuk suara. Nah, jadi kalau kita tekan, ya kita bisa berbicara. Jadi di komputer ataupun laptop harus ada mikrofon, maka suara kita akan terdengar nanti di CCTV. Kalau sudah selesai, tinggal klik lagi. Kemudian ini adalah untuk PTZ controlnya, untuk menggeser kiri kanan atas dan bawah. Jadi di mana kita sedang aktif, nah kita tinggal tekan, klik dulu, kemudian tekan PTZ controlnya. Nah, maka ini bisa kita geser seperti di HP. Kita geser ke atas. Nah, jadi tergantung koneksi internet. Jadi kalau koneksi internet sedang lelet, nah, dia akan lambat. Baru dia bergerak. Geser ke bawah. Nah, kita geser ke kiri. Ya, jadi nampak suasana di tengah lapang bola di malam hari, hampir setengah 12 malam. Nah, jadi perputarannya ke kiri dan ke kanan itu sejauh 360 derajat kiri kanan perputarannya. Ya, sampai berputar menghadap ke saya yang lagi berada di depan komputer. Nah, sampai berputar dia ke belakang sampai habis. Nah, stop. Dan kita putar lagi ke depan. Nah, jadi putarannya kiri kanan itu 360 derajat. Kemudian putarannya ke atas ke bawah itu ada yang 90, ada yang 120 derajat. Nah, itu caranya kita menggunakannya sama dengan yang di HP. Kalau mau cepat, tekan tahan. Nah, ini adalah kondisi kedai saya saat ini. Kembali saya hadapkan ke depan. Ya, sama juga kalau kita ingin menggeser kamera yang kedua, tinggal diklik dulu di kamera kedua, baru tekan lagi PTZ nya. Nah, kemudian tinggal geser. Nah, ini di lantai 2 ya. Nah, perhatikan. Nah, ini di lantai 2 nampak kendaraan lewat di bawah.
Jadi posisi kamera yang kedua ini di lantai 2 dan jaraknya dari tempat saya ini ada 3 petak ruko. Nah, ini di lantai 2 rumah makan, letak CCTV-nya. Nah, itu tadi penggunaan PreTZ-nya. Kemudian kalau seandainya CCTV-nya mungkin digantung di tempat yang agak tinggi dan posisinya terbalik, tinggal putar rotasinya. Nah, tinggal klik rotasinya, dia akan membalik. Nah, kemudian ini untuk menampilkan satu kamera supaya layarnya lebih besar. Jadi ini 4 kamera, 9 kamera, 16 kamera. Jadi kalau kameranya banyak, ya, silakan tampilkan lebih banyak. Untuk melihat lebih jelas, buat jadi 1 kamera saja. Nah, kemudian ini adalah tombol volume. Nah, jadi kalau volume kita maksimumkan, maka suaranya makin kencang. Kemudian perhatikan di sini harus tampil HD. Nah, jangan SD. Di SD itu single density, itu kualitasnya kurang bagus, ya usahakan tampilkan HD. Ini bedanya single dan HD. Nanti kalau yang SD ini fotonya kurang lebar, tapi kalau kita pilih ke HD, fotonya menjadi lebih lebar. Ya, oke. Jadi Sobat YouTube dapat mendengarkan suara bising karena sengaja saya merekam dengan tempat terbuka. Oke, Sobat YouTube semua, itulah tadi bagaimana caranya kita menghubungkan atau mengkoneksikan CCTV Wi-Fi V380 ke komputer dan laptop dengan menggunakan aplikasi V380 for PC. Nah, jadi kalau mau melihat kembali It Device, kembali ke Home. Nah, jadi kalau seandainya CCTV ini tidak Sobat YouTube butuhkan lagi, kalau mau menghapus, tinggal diklik kanan di It Device-nya, tekan Remove, maka dia akan terhapus. Ya, tekan Remove, maka akan terhapus. Nah, kalau untuk masukkan lagi tinggal di Add Device. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang harus Sobat YouTube perhatikan jika ingin menghubungkan CCTV Wi-Fi lebih dari satu ke komputer, nah, dengan menggunakan aplikasi V380, ya, yang pertama semua CCTV harus dihubungkan terlebih dahulu. Kemudian CCTV yang akan dihubungkan bisa diletakkan di lokasi yang berbeda, jarak yang jauh, dan CCTV yang dihubungkan tersebut bisa dari akun V380 yang berbeda dan didaftarkan pula dari HP yang berbeda. Tapi kita harus tahu akun dan passwordnya. Kemudian harus tahu It Device dan passwordnya. It Device bisa dilihat di bawah CCTV-nya, ditempelkan stikernya. Ya. Kemudian CCTV bisa juga kita sambungkan walaupun Wi-Fi-nya berbeda. Oke, Sobat YouTube semua, semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi jangan lupa dukung channel kita ini terus ya, supaya terus berkembang dan berkembang. Berikan masukan buat kita untuk kemajuan channel kita ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kemampuan kita juga terbatas. Jadi jangan lupa dukung channel kita ini dengan meninggalkan komen di kolom komentar, kemudian like dan share videonya supaya bermanfaat juga bagi Sobat YouTube yang lain. Bagi Sobat YouTube yang baru singgah atau menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk klik subscribe, kemudian
aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang berikutnya. Terima kasih telah hadir dan mendukung channel ini, telah menonton semua video-video yang kita upload. Sukses buat kita semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.